Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton pemirsa channel yang masih sepi. Kali ini gue dapat codingan dari keponakan. Jadi dia kuliah di salah satu universitas di sekitar Jabodetabek. Salah satu mata kuliahnya adalah bikin program. Jadi ada sebuah proyek yang dikerjakan sama kelompok dia. Jadi proyeknya adalah ngeprint, bikin semacam printout untuk resep dokter. Sebenarnya ini lebih miripnya kayak antrian dokter. Kita akan coba bahas ini codingan dia dan kelompoknya. Kita akan coba bahas codingan dia dengan sambil kita belajar ya apa yang kita bisa bahas di sini. Oke, yang pertama kalau teman-teman lihat ini sebenarnya sorry ya kalau agak panjang. Jadi bahasannya adalah yang pertama kita mau bahas tentang printing. Jadi printing yang seperti ini sebenarnya kurang efektif ya, karena ini ada berulang terus gitu. Jadi di programming itu sebenarnya seperti yang teman-teman mungkin baru pelajarin, itu ada looping namanya. Sekarang kita di Python. Python itu bisa ada loopingnya, nanti kita pelajarin juga. Jadi kali ini kita coba bikin refactoring. Refactoring itu adalah mengubah kode yang sudah ada sekarang jadi lebih efektif, nggak super efektif tapi lebih efektif dari yang ada sekarang. Jadi nggak harus sempurna banget. Dan coba kita bahas dari ini ya. Nah, misalkan kita bikin file baru. Oke, kita split aja. Kita bikin file baru. Misalkan kayak ini nih, print gitu ya. Sebenarnya ini cukup digantikan aja dengan satu print. Ada beberapa line sebelah kiri. Kalau teman-teman lihat tuh sebelah kiri ada beberapa line. Kita bikin aja docstring dengan kutip. Boleh kutipnya 2, boleh kutipnya 1, tapi dibikin 3 gitu kan. Jadi kan ada yang double quote, ada single quote ya. Nah, ini kita bikin, copy aja dari sini. Kita copy, kita save sebagai antrian dokter.py. Jadi ini hanya isinya adalah ngeprint 2 baris ini. Kalau kita run antrian dokter, jadi nggak perlu 2 kali print ya, cuma 1 print aja. Kita pakai docstring, dia akan ngeprint sesuai sama baris yang kita masukkan di dalam docstring ini. Jadi kalau teman-teman ngubah ini jadi agak ditambahin tab sedikit, maka dia akan ikutin juga gitu. Jadi sesuai sama yang kita input di docstringnya. Oke, kita rapin dulu. Kemudian ini input seperti ini sebenarnya cukup sederhana ya, tapi kalau diimplementasikan untuk jadi sebuah aplikasi yang butuh input dan apa ya, butuh input string, misalkan kayak ini nama butuh input string dan tidak boleh misalkan nggak boleh angka, kita bisa ngedit juga, atau nggak boleh kosong gitu. Kita bisa aja bikin berulang dengan cara bikin while true. Sebenarnya kita bikin while true nama gitu ya. Nah, copy aja lah, copy, nama, terus kita bikin if else di sini. Kalau namanya nggak ada, namanya nggak terisi gitu, kita bikin print, mohon masukkan nama Anda. Terus kalau udah selesai, kita
lanjut ke, kita tandain ya, ke print n. Ini selesai ya. Oke, kita jalanin. Nah, sorry, antrian dokter, nama Anda, saya Ilham. Udah selesai kan? Gimana kalau nggak diisi nama? Dia minta masukin nama terus gitu. Kalau nggak dimasukin ya minta terus sampai selesai. Kalau kita isi salah satu karakter udah selesai dia. Nah, terus yang sama sebenarnya untuk umur, jenis kelamin, dan golongan darah kita tinggal masukin aja. Misalkan kayak true. Nah, sekarang kita coba belajar pakai misalkan umur ya, umur. Kalau umurnya misalkan nggak boleh lebih dari 100 tahun misalnya. Pasien yang masuk ke antrian dokter ini nggak boleh dari 100 tahun atau maksimal 100 tahun. Kita print umur tidak boleh melebihi 100 tahun. Nah, jadi nanti kalau kita masukin umur, nama Alex, umurnya 700 misalnya, tidak boleh melebihi 100 tahun, umur 91. Nah, ini ada yang error nih berarti. Kalau ini harusnya kalau dimasukin input dan dia masih ngulang lagi di row inputnya, berarti harusnya kita bikin semacam nangkep value errornya. Kita bikin try pakai yang else. Try except ini adalah mencoba beberapa baris ini input, terus ini kalau dia ada yang error, misalkan value-nya error gitu, maka kita tangkap print mohon masukkan angka saja. Kita break dan lanjut. Misalkan namanya adalah Alex, umur 88. Nah, udah selesai. Jadi kalau ada error, misalkan kita balik lagi ya, kita masukin namanya yang benar gitu, Alex, terus umurnya kita pakai huruf, harusnya errornya ketangkep nih. Nah, tuh disuruh masukin angka saja. Ya, kita masukin yang benar, misalkan umurnya 12, maka keluar selesai, N. Nah, begitu juga sebenarnya sama dengan yang jenis kelamin dan golongan darah. Tinggal ditangkap aja errornya. Ya, coba kita bikin. Copy. Nah, kalau jenis kelamin ini kemungkinan bisa diisi dengan laki atau perempuan. Terus bisa jadi ada nanti ada kapital, ada juga yang hurufnya cuma L aja, ada huruf P aja. Sebenarnya kita bisa bikin semua jawaban itu kita bikinnya jadi huruf kecil dengan cara pakai lower
kalau belum pernah lihat tentang kelas lower gitu ya, nah kita cari aja nih lower. Nah lower itu kayak gini, dia akan membuat string yang tadinya besar atau bermacam-macam itu hasilnya jadi huruf kecil semua. Kembali lagi ke sini, kita tinggal bikin aja misalkan jenis kelamin lower, kita bikinnya di kecil. Kalau jenis kelamin tidak terdapat di dalam list ini, kita bikin list di sini ya. List itu isinya kayak gini, kurung kotak, terus laki, perempuan, atau dia hanya ngisi L aja atau ngisi huruf P aja ya nggak apa-apa. Coba kita handle, terus print, mohon masukkan jenis kelamin Anda. Kalau udah selesai kita else, terus break. Break ini tadi saya belum bahas. Break ini adalah memutus loop while true. Jadi while true itu adalah dia akan terus ngeloop di dalam ini selama hasilnya tuh benar gitu. Jadi kalau dia udah selesai, terus kita perlu untuk memutus loopnya, maka kita masukkan break. Maksudnya gini, misalkan contoh ya, jenis kelamin Anda laki atau perempuan, silahkan diisi gitu. Kalau disalah terus di sini, salah terus nggak ada jenis kelamin yang dimasukkan yang di dalam list ini, maka dia akan terus minta mohon masukkan jenis kelamin Anda. Nah sekalinya dia masuk nama laki gitu ya, maka dia akan break while true-nya, loop di sini, maka dia lanjut ke komen yang berikutnya. Misal contoh, ini saya tutup dulu biar gampang, pakai comment out, terus jalanin aja. Jenis kelamin Anda misalkan helikopter, jenis kelaminnya. Tuh dia minta terus gitu, isi asal aja tetap mintaan sama kayak yang tadi. Sekalinya diisi huruf L, udah selesai, N. Jadi while true itu untuk yang case seperti ini butuh digunakan gitu. Selanjutnya yang golongan darah, ini juga sama, mirip-mirip, tinggal while true aja. Golongan darah kalau nggak ada di A, B, AB, O, masukkan aja. Sama ini. Nah jadi sampai sini bisa nih, kita coba jalankan, ngecek aja gitu. Nama ini boleh nggak angka, kalau dari yang bikin project bilang boleh ya udah, namanya boleh ada angkanya. Masuk umur boleh ada angka nggak, emang harus umur harus ada angka. Kalau huruf boleh nggak, misalkan huruf apa gitu, nggak boleh, ya udah masukin angka. 1000 boleh nggak boleh karena maksimal 100, harusnya nggak boleh. Nah ini ada error lagi nih, umur tidak boleh melebihi 100 tahun. Ini kita tambahin. Jadi errornya adalah harusnya ketika kita masukkan 1000 dan umur tidak boleh melebihi dari 100 tahun, harusnya dia kembali lagi nanya umur Anda berapa, bukan masuk ke jenis kelamin Anda apa gitu. Nah ini kayaknya masalahnya di sini.
coba nggak pakai try. Terus ini kita break aja di sini. Jadi kalau nanya umur, misalkan kita tutup dulu. Umur. Oh. Yep. Iya, oke. Cara ngetesnya gitu. Yang sederhana. Kembali. Jadi kalau kita ulang, klinik bersama, selamat datang di klinik kami, silakan isi data di bawah ini adalah Alek, umur 20, jenis kelamin Anda laki-laki, golongan darah Anda B. Selesai. Nah, ini baru yang ini. Nanti kita masuk ke sini. Oke, segitu dulu. Insya Allah akan dilanjut ke bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.